Baik, pertanyaannya tadi apa ya, Burhan? Tadi tanya Burhan tuh, Burhan tanya tuh. Yang halaman berapa, Iya, Bur? Pak. Lupa Lupa, Pak. dia. Dia Sebentar, tanya tuh. sebentar. Lah tak suruh nyari tadi sambil ngebully Mbak Ayu kok kamu tuh piye toh ya Allah. Ayo. Udah mengorbankan diri loh Mbak Ayu tuh. Waktu dan tenaga pikiran gitu. Nggak ada, nggak tahu ya. Ya nanti paling ketemu Mas ya. Sambil kita lanjut. Nggak usah dipaksa ya, Mas Burhan ya. Kadang keterbatasan atau kemampuan itu memang ada batasnya. Apalagi saya udah tua agak susah mengingat ya. Kita lanjut. Belum di slide share saudara-saudara. Oke, akun yang satunya saya mana tak munculkan mahasiswanya. Videonya nyala atau mati sih itu HP satu lagi? Jangan-jangan mati ini. Udah habis baterainya. Ada kodok. Ketemu, Pak. Anjir. Karet. Terus saya nyalakan video. Terus videonya ngarah ke sana. Ke sana. Iya. Baik, tadi itu ya. Kalian sudah melihat kira-kira apa saja caranya. Ada namanya generalisasi, ada yang disebut sebagai spesialisasi. Termasuk sambil saya ingatkan kembali, ada yang disebut sebagai mau saya mana? Oke. Yang disebut sebagai ini ya. Kalian ingat ya ini ya. Tak zoom ya. Oh ini sebenarnya bisa tinggi Pak. Ya Allah. Terlalu cerdas ya saya. Tetap aja kurang dhuwur. Loh kemana? Oke. Nah, ini Verlina kelihatan nggak nih? Yang ngefans sama siapa? Ayo silakan. Ayo lihat. Nggak kelihatan Pak, maskeran. Oh, ya. Baik, kalau di sini kalian bisa lihat ya, ada yang disebut sebagai aduh bateraiku mau habis. Ini ya. Nah, masih ingat ya apa itu? Atribut apa macam atribut apa kemarin? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Jawab aja. Jawab aja. Itu bisa enggak? Sensitif ya. Iya. Biasanya terus yang ngeheng komputerku. Nggak suka ya Pak yang hubungannya sama Rahmi Alizia. Oke. Rahmi ini jarang. Dah muncul ya di sana ya. Saya tak munculkan di zoomnya. Zoomnya kalian belum tak share ya. Diskriminasi Pak. Itu ya. Apa tuh namanya? Mbak siapa namanya? Mbak Nabila Pak. Itu artinya? Komposit. Nah komposit itu apa? Yang mana itu atribut komposit? Betul. Tepat sekali Bill ya, bagus sekali. Kalau yang model sama tahun, atribut apa? Betul. Jadi itu ya, ada namanya model sama tahun itu adalah atribut atomik atau sederhana ya, nggak bisa dipecah lagi. Tapi yang ini bisa karena compose terdiri dari ya, itu komposit gitu. Makanya namanya komposit tadi. Bagus. Terima kasih. Yang lain juga diingat ya, nah materinya itu akan selama hidup enggak ya. Selama mata kuliah ini akan dipakai. Oke, terus kita lanjut. Oke, ini ya. Tadi aturan kok bisa seperti tadi Pak spesialisasi ya? Karena munculnya di sini dulu terus dikasih kondisi. Tolong dong dibuat
dengan kondisi ini dibuat menjadi sebuah EER gitu, jelaskan gitu dalam bentuk diagram IOR. Nah, jadinya seperti ini tadi. Sampai di sini ada yang mau tanya? Yang di sini, ya. Nah itu Pak, saya mau tanya itu. Namanya siapa? Burhan tadi ya? Burhan Pak. Tanya itu tanya apa? Itu spesifik dong. Benar. Iya. Pak halaman telulah. Itu kan ada garis yang tebal sama ada garis yang tebal sama garis yang tipis toh. Ada perbedaannya nggak Pak? Nggak ada. Itu cuma salah convert dari PowerPoint saya. PowerPoint saya itu kayak gini biasa aja kok. Coba ya tak taruh sana ya. Nih ya. Nggak ada. Jadi itu konversi PDF aja yang tampil di sana sehingga tebel. Nggak ada maksud dan tujuan ya. Anda terlalu cermat ya Mas Burhan ya. Oke, kita lanjut. Aturan spesialisasi udah bener, nggak ada masalah ya. Jadi kenapa demikian? Kenapa? Karena di situ ada suku cadang buatan sendiri, nggak ada hubungannya sama pemasok gitu ya. Pemasok itu ada hubungannya hanya sama suku cadang dibeli. Sedangkan suku cadang ini, ya, suku cadang ini itu memiliki apa? Atribut 1, 2, 3, 4. Di mana 3 atribut ini dimiliki oleh buatan sendiri maupun yang dibeli. Itu ya. Saya nggak ngomongin ini dulu ya. Nanti saat nanti ada bentuk Pak di situ contohnya kayak gitu boleh nggak Pak, nanti kita bahas. Tapi ini kalian bisa tahu bahwa pemasok itu dengan suku cadang yang dibeli itu ada harga per unitnya, ada harganya. Kenapa mau beli kok? Beli ya pakai duit kan? Duit kan ada harga kan yang harus dibayar. Sedang buatan sendiri nggak ada, nggak beli kok, bikin sendiri kok. Ya, bisa dipahami? Lokasinya mana? Ya, jumlah tersedia berapa? Nomor suku cadangnya berapa? Nama suku cadangnya apa? Mereka memiliki nama suku cadang masing-masing ya. Jadi contoh misalkan tadi ban. Kok ban sih roda? Roda itu terdiri dari ban dan rim ya. Bannya itu ada namanya ban Michelin misalkan. Kemudian di situ rodanya roda Michelin model apa misalkan ya. Ada sendiri nama suku cadangnya dengan ininya. Oke, kita bahas lanjutnya. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Kita kasih contoh lain supaya lebih paham. Contoh sampai jam berapa kita? Hah? 2? 10? Kalian habis ini ada kuliah lain? Luring? Nggak ada kuliah lain tak? Apa? Oh, kuliah apa? Dosennya sih? Bu Ulfi? Aduh, Bu Ulfi sakit tuh. Ya. Nyari jurnal, nyari paper apa jurnal? Hah? Cari jurnal terus ya Nes. Bagus. Maksudnya saya nggak ganggu jadwal kalian kan. Lah mundur tadi ya kan salah saya tuh mundur panah yang salah kok. Oke. Duh. Kalian mana? Udah ada. Maaf ya, harus monitor. Atau kita taruh kameranya di dekat wajahnya seseorang yang menarik gitu. Menarik saya maksud saya adalah jangan Pak ya saya. Satu-satunya cowok di sini aja kali ya. Tak penting banget. Kelihatan ya, ada teman kalian cuma satu, ketutupan Ayu ya. Ayu, halo, kelihatan tuh Ayu. Ada yang ngefans sama Ayu, mau titip salam sama Ayu silahkan ya, sebelum kita tutup kelasnya.
Kayak penyiar radio ya. Penyiar radio. Aduh. Apa sih itu? Nggak jelas banget. Tapi sukses ya dia bikin konten kayak gitu. Terus habis itu ditawari jadi konten apa si art talentnya ini apa? Telkomsel toh. Cuma kayak ngono tok ya Allah gitu. Mbah ora paham. Kita lanjut. Yang penting kayak gini, ini penting nggak terlalu penting. Contoh lain spesialisasi adalah entitas orang ada nama alamat kota, kemudian bisa dipecah menjadi pelanggan pegawai. Artinya apa? Ini waktu kalian untuk ngapain? Untuk apa? Untuk berlatih, ya toh? Ya kan? Kalian di lab toh? Mau ngapain kalian? Cuma gini-gini toh, ya toh? Dengerin saya, nggak jelas saya tuh. Kalian harus melakukan sesuatu yang jelas. Contohnya ini, kalian saya minta termasuk yang ada di virtual ya, yang daring, silahkan kalian santai saja ya untuk membuat yang disebut sebagai entitas EER, di mana EER itu menggambarkan ada namanya entitas orang. Kemudian orang itu menjadi dua macam tadi atau subentitas pelanggan sama pegawai. Gampang ya? Gampang, orang kok pengen spesialisasi loh, gampang banget. Spesialisasi, artinya spesialisasi apa? Munculnya dari apa? Munculnya apa spesialisasi? Orang, Mbak. Orang bukan, maksud saya kalau spesialisasi itu dari mana ke mana? Kalau generalisasi kan apa? Generalisasi kita lihat Dari bottom ke up. Generalisasi itu bottom up, spesialisasi itu dari atas ke bawah. Iya, pokoknya yang bikin slide bukan saya, jadi ini dia ngomong generalisasi dulu baru spesialisasi, ya jahat banget ya. Paham belum maksud saya? Nah, generalisasi dia dari bawah ke atas, spesialisasi dari atas ke bawah. Pembuatan satu atau beberapa entitas bersifat khusus dilakukan dari entitas yang umum dulu. Ya, yang umum dulu. Jadi orang dulu baru ke siapa? Orang dulu baru karyawan sama. Gampang banget, silakan. Silakan dibuat dulu ya, di mana Droyo boleh. Kalian ada komputer di depan kalian nyalakan itu pakai Droyo ya bisa kok. Bisa connect internet itu. Ya bisa jadi kan kalian belum dikasih orientasi lab itu, udah bertahun-tahun tuh kuliah daring. Sekalinya kuliah luring, ya Allah, kualitas dosennya kayak gini ya. Apa dosa saya gitu kan kalian pasti ya. Maaf ya. Pasti mudah ya, mudah sekali. Hanya bermodalkan apa? Ya cuma tiga entitas gitu kan. Tiga entitas dimunculkan dari atas ke bawah, kasih circle itu. Kalian juga loh yang lain ya, yang dimana yang daring ya, yang ada di rumah, di kos, jangan berdiam aja mentang-mentang saya nggak bisa lihat. Ayo open cam yo, biar fair. Kalian nggak fair kok. Teman-temannya sini nggak ada pilihan mau open cam, kalian bisa. Nggak bisa pak, ya Allah gitu ya. Open cam semua kalian di sini ya. Habis itu menyesal pak, saya nggak mau luring lagi ah. Gampang tuh ya, ada masalah sampaikan ya Pak, saya ada masalah Pak, dari pagi saya belum makan. Bukan masalah itu ya, masalah yang ini ya, masalah makan memakan ya itu urusan kalian sendiri-sendiri. Belum makan, saya juga belum makan 3 kali maksudnya, baru 2 kali saya makan.
Jangan lupa ada EER. Kalau EER ada lingkarannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kalian bikin di itu. Ini tak tunjukkan ya. Silakan. Apanya? Kota. Tak cek soalnya dulu yang mana tadi. Atas ya. Leher saya patah ya. Nama alamat kota kan nggak ada ininya, nggak usah. Kalau nggak ada keterangannya nggak usah. Biasa aja. B aja ya. Yuk yang luring ya, ngerjain loh, jangan cuma ngelihat gambarnya Mbak Ayu ya, mentang-mentang Mbak Ayu nggak bisa di off cam ya. Itu di syuting terus itu ya. Nah, udah selesai? Siapa yang sudah selesai? Silakan. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dikasih lihat ke saya, konsultasi boleh tanya, Pak, ini udah bener belum sih gitu kan. Mudah banget ya enggak? Ya Allah, running out of time lagi. Besok beli Zoom saya. Insyaallah. Ya mentang-mentang kuliah luring terus ngetiknya gitu ya Allah, nggak apa-apa, itu keyboard murahan kok, nggak akan hancur biasanya. Iya, murahan tuh malah awet. Awet uangnya ya. Orang apa tadi? Karyawan sama pelanggan, ya Allah Gusti, saya nggak konsen ya pegawai. Di sini apa? Ini easy peasy lemon squeezy ya. Saya coba cek ya, jangan teman-teman kalian. Sudah mulai, saya tahu bahwa kamu tuh maksudnya apa. Nanti tinggal merapikan aja. Besok kalau sudah advance, cek. Jadi kalau sama yang kemarin mau ganti misalnya Toto. Enggak pintar ya. Ya harus saya mungkin. Enggak boleh dilihat ya Allah. Emang itu aib. Aurat ya kan? Enggak. Oh, ada yang chatting, maaf ya.
Ya serius belajarnya ya. Malah kok serius Pak. Ya. Wah, tingkir ki. Malu ternyata ya Anda ya. Siapa tadi namanya Mbak? Lupa. Siapa namanya? Valia. Oh, Valia ya. Oke. Pokoknya sama saya harus sering-sering mengingat nama. Masih loading Tro.io-nya Pak. Mbak Rama ya, Mbak Mbak Rahmi. Baik. Ya nggak apa-apa. Tro.io-nya memang kalau masalah terkait dengan Tro.io, kadang memang seperti itu, reload aja F5 lagi ya, di F5 boleh. Kemudian di sini kayaknya waktunya tinggal 6 menit yang di online ya. Nanti bentar lagi kita juga off juga, nggak usah lama-lama. Ya. Dimarahin Satgas Covid. Kesuwen Pak mata kuliahnya, iya betul ya. Mana ya ARC-nya ya? Saya malah nggak ketemu. ARC tuh di mana sih kalian? Apa namanya? Oh iya yang basic ya. Ya, betul. Saya share dulu ya. Saya share kerjaan saya ya. Yang di Tro.io. Jadi kurang lebih seperti yang ada di di Zoom. Kepotong lagi ya dia. Kalau udah kurang lebih benar itu ya, bagus itu. Kalau mau muter-muter itu ya pakai rotate item. Kalau mau di scaling kecil itu ya bisa. Oh ini nggak tampil di kalian ya, tak tampilkan aja ya. Pegel soalnya saya harus mengo ke sana tuh. Kok jelek jadinya ya, nggak kelihatan juga nih. Nah itu ya teman-teman, kalau kalian itu bingung, itu namanya ARC ya, ARC. Nah tuh Pak bikin lagi Pak, jangan, kalian supaya lebih cepat apa ya, ini toh pilih objek Ctrl C Ctrl V toh, terus tarik aja nah itu. Muter sih ya, set. Loh, kok nggak muter? Oh, muter ya. Oh, VGA aneh rotok. Tarik sana. Jangan. Kalau warna biru jadi gitu ya. Langsung intersection gitu dia langsung. Gitu udah bener ya. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Bagi kalian yang daring, bentar lagi off ya. Jadi daripada saya harus berkali-kali minta kalian gabung lagi, kayaknya sudah cukup sepertinya. Nah ini gambarannya kalau kalian sudah membuat tadi. Kira-kira ada yang sama atau tidak? Ada yang berbeda nggak? Atau ada yang memiliki pendapat lain? Nggak ada. Kayak gini ya. Benar ya? Berarti kita sudah memiliki satu persepsi yang sama. Oh ada yang ngechat, silakan. Sama Pak, oke Devita. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya bagi kalian yang ada di luring, nanti tiba-tiba mati, saya udah nyampaikan ya. Bagi yang luring ini saya lanjutkan sebentar ya, Nanti biar teman-teman juga nanti bisa mengikuti, bisa nanti ada di YouTube, sebenarnya sudah ada di YouTube, jadi tidak perlu ini, tinggal kalian cek aja YouTube-nya lagi, penjelasan saya yang tadi kayaknya belum jelas sudah agak jelas, nanti balik lagi ke YouTube teman-teman yang ada di daring maupun luring ya. Ini mungkin masih belum jelas ya, nanti masuk ke YouTube saya, dengerin lagi, nanti beda lagi pemahamannya. Biasanya kayak gitu, karena sudah tak letakin tempatnya tuh. Harapannya kayak gitu. Terus, tak lanjutkan di kekangan kelengkapan. Ya, kita lanjut ya. Wah, kayak banget ya materi ini ya. Padahal 2 pertemuan aja udah membahas kayak gini. Gak cukup memang, sebenarnya menurut saya tuh angel. Jarang yang bisa belajar dengan baik kalau tidak langsung ketemu. Kita perhatikan di contoh yang berikutnya.
mahasiswa yang ada di melihatnya ini slide ini. Oke, benar. Baik, teman-teman, bagi yang sudah lihat itu ada yang disebut sebagai ini ada banget. Ilustrasi sudah paham ya. Nah, di sini ada kekangan kelengkapan. Kekangan kelengkapan. Ingat ya, kekangan kelengkapan adalah jenis kekangan yang ditujukan untuk menjawab apakah suatu instan dari supertipe harus menjadi paling tidak anggota dari sebuah subtipe. Jadi nanti instannya itu boleh nggak muncul dari subtipe, boleh nggak munculnya hanya dari supertipe. Aku mau keluar dari supertipe, boleh nggak? Kan pertanyaannya itu. Kayak tadi, motor. Boleh nggak motor itu keluar dari supertipe? Boleh. Maka kalau boleh, maka itu disebut sebagai spesialisasi parsial. Jadi motor tadi itu contoh dari spesialisasi parsial. Nggak perlu sampai bawah kok kamu. Yang kedua itu adalah spesialisasi total. Total harus menjadi bagian anggota dari subtipe. Jadi misal Anda mau jadi pasien itu nggak boleh muncul dari pasien super tipe pasien itu, super tipe ini. Dia harus dari subtipe. Lebih pegel sekarang ya daripada lari yang kemarin ya. Mengaming nggak jelas. Di situ ada pasien pasti harus terdaftar sebagai salah satu antara rawat jalan maupun rawat inap. Nggak boleh dia ambigu, nggak boleh dia hanya berhenti di pasien. Maka kalian harus lihat ya, 2 turun. Awalnya kan cuma 1 tadi ya, itu sekarang 2.